Timnas Indonesia diuntungkan dengan kekacauan para rival grup C menjelang laga lanjutan ronde ketiga. Salah satunya adalah timnas Tiongkok yang kekuatannya semakin melemah lantaran satu pemain naturalisasi mereka mengancam pensiun. Alasannya karena Federasi Tirai Bambu belum membayarkan kompensasi sebesar 3 miliar. Selain itu, ada Australia yang kesulitan membaca skema permainan timnas Indonesia asuhan Clifford. Kekacauan rival grup C akan kita bahas sebagai berikut. Kekuatan timnas Tiongkok semakin melemah. Sikap arogan kembali ditunjukkan timnas Tiongkok menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Naga Merah meremehkan kiprah timnas Indonesia yang baru menunjuk pelatih baru. Branko Ivankovic selaku pelatih sangat yakin bisa mengalahkan tim Garuda dengan sangat mudah. Ivankovic menganggap Patrick bukanlah lawan yang sepadan untuk dirinya. Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan timnas Indonesia tidak setingkat dengan Cina. Tampaknya kekuatannya lebih buruk dari Cina, ungkap Ivankovic. Surat kabar Tiongkok yaitu Sohu juga memandang sebelah mata Patrick Clifford. Media tersebut menuliskan jika pelatih asal Belanda itu akan kesulitan saat menghadapi skuad Naga Merah. Pelatih anyar Clifford ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tapi kekuatan timnas Cina berpotensi menjadi kendala untuk memenuhi ambisi mereka, tulis Sohu. Optimisme tinggi yang dirujukan publik negeri tirai bambu merupakan hal yang sangat wajar. Pasalnya, timnas Cina telah melakukan berbagai persiapan matang demi merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan Ivankovic sudah mulai menyortir nama-nama yang akan diturunkan di Gelora Bung Karno. Apalagi pasukan Naga baru saja ketambahan sejumlah pemain naturalisasi. Sebut saja seperti John Husiter, Jiang Guang, Tai Alan, Nando, dan masih banyak lainnya. Namun sayangnya anak asuh Ivankovic berpotensi ditinggalkan pemain naturalisasi Brazil. Dia mengancam akan pensiun dari timnas Cina. Hal ini dikarenakan pihak federasi tidak kunjung membayar beban gaji sang pemain yang terlalu tinggi. Hervé Renard terancam dipecat Federasi Arab. Kekacauan yang tak kalah hebat juga menimpa timnas Arab Saudi. Situasi buruk ini pun semakin menjadi-jadi semenjak skuad elang hijau dibuat keok 0-2 oleh timnas Indonesia. Sepasang gol cantik Marcelino Ferdinand ternyata memakan korban. Pasalnya, Husin Al-Abd selaku manajer Arab Saudi memilih untuk mengundurkan diri. Mundurnya sang manajer ini dinilai oleh fans sebagai sikap yang kesatria. Kemudian supporter Arab pun langsung menuntut Hervé Renard untuk sadar diri dan meninggalkan kursi kepelatihan. Renard jangan hanya berani di media semata, melainkan harus mengambil dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ucap Al-Qaus selaku pengamat sepak bola Arab. Suara keras yang mewakili emosi para fans ini bisa saja diamini oleh manajemen. Pasalnya, sudah mulai banyak media Arab Saudi dan Timur Tengah yang menggiring opini kejelekan Renard. Apalagi Renard dinilai tidak bisa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini. Jika masih belum ada progres, maka posisi juru taktik asal Prancis ini akan semakin berbeda, yaitu di ujung tanduk. Pelatih mungkin kini tahu lebih banyak tentang apa yang dibutuhkan timnya, tetapi tidak berusaha lebih keras untuk menemukan solusi, bunyi laporan Arab News. Kesialan timnas Bahrain. AFC resmi mengetok palu soal kandang Indonesia versus Bahrain. Bukannya memenuhi permintaan negara Mutiara Teluk, AFC justru menegaskan bahwa laga akan tetap berlangsung di Jakarta. Tak heran, BFA dibuat kecewa berat dengan keputusan tersebut.
Pasalnya, Bahrain sempat percaya diri permintaannya menggelar laga di tempat netral bisa dikabulkan. Apalagi Bahrain mempunyai ordal di AFC, yaitu Salman bin Ibrahim, yang saat ini menduduki posisi sebagai Presiden AFC. Media Irak menilai sikap Bahrain tersebut adalah sesuatu yang pengecut. Benar-benar lucu. Mereka tak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu ramah. Jelas ini kerugian bagi mereka, tulis Irak Football Podcast. Sudah jatuh tertimpa tangga, pasukan Dragon Telegic malah dijahili induk sepak bola Asia tersebut. Sebab mereka dipaksa bermain lebih malam di GBK karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Merasa dikerjai AFC, Bahrain pun akan membalaskannya dengan 1 tiket ke Piala Dunia. Dragon Telegic selaku pelatih sudah koar-koar dan yakin ambisi tersebut bisa terwujud. Kami mendapatkan dorongan besar setelah menjuarai Piala Teluk. Kami harap momentum positif ini bisa memotivasi kami di kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin skuad ini akan membawa sejarah bagi sepak bola Bahrain di Piala Dunia, ujar pelatih 59 tahun itu. Australia kesulitan baca skema timnas Indonesia. Sorotan kepada Kluivert juga ditujukan oleh skuad asuhan Tony Popovic. Bahkan pelatih kelahiran Sydney itu menyebut Indonesia bukanlah lawan yang berbahaya di era pelatih baru. Sekarang Kluivert mencoba memulai karir sebagai pelatih. Ia belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih, ucap Popovic. Di sisi lain, Australia sudah melakukan berbagai persiapan menjelang lawan Indonesia. Bahkan Federasi Negeri Kanguru sudah menunjuk Stadion Sydney Football untuk menjadi venue. Selain itu, Popovic juga sudah menyortir pemain yang akan diturunkan pada bulan Maret mendatang. Menurut laporan, sang pelatih hanya menyisihkan beberapa pemain yang mengalami cedera. Itu artinya Harry Souttar dan Sirsati sampai dengan O'Neill tidak bisa turun dalam duel panas ini. Meski begitu, Australia masih punya banyak pemain berbahaya seperti Matt Ryan, Jackson Irvine. Namun, kesombongan Popovic justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Pasalnya, pelatih Australia itu kesulitan membaca taktik skuad Garuda karena formasi yang dinilai berbeda. Asisten pelatih Alex Pastur selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati lawan, ungkap Popovic. Ambisi skuad Garuda lolos Piala Dunia semakin membara. Tantangan yang dihadapi para rival ternyata tidak bikin timnas Indonesia santai. Sebaliknya, anak asuh Patrick Kluivert justru semakin ambisius menyambut laga lanjutan di ronde ketiga. Buktinya, proses naturalisasi oleh Romani akhirnya disetujui oleh DPR RI. Sontak, kedatangan penyerang Oxford tersebut membuat Erick Thohir bersyukur. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12, ujar Ketum PSSI. Tidak cuma Patrick Kluivert, PSSI juga akan menambah staf pelatih baru, Zulkifli Syukur yang tampil gemilang bersama Persela Lamongan. Sukses dibujuk bergabung. Untuk persiapan matang, Kluivert dikabarkan akan memanggil 30 pemain menjelang laga kontra Australia dan juga Bahrain. Di antara 30 nama tersebut ada Elkan Baggett yang berpeluang kembali ke timnas Indonesia. Sayangnya, kedatangan Kluivert justru mengancam posisi Rafael Strijk. Pasalnya, striker kelahiran Belanda ini jarang mendapatkan menit main di skuad Brisbane Roar.